Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari TIC dengan saya sendiri, Putri Naksyah. Saya Tegar Jatuh Ramadhani. Nah, pada minggu kali ini kami akan menjelaskan atau berdiskusi mengenai Zero R atau lalu One R, KNN, Knife Bias, dan Support Vector Machine atau SVM. Ya, langsung saja kita jalankan promnya. Lihat ke atas dulu, Gar. Kita baca dulu apa studi kasusnya lah ya. Nah, studi kasus di sini diberikan oleh AI-nya. Di sini kami memilih GPT. Nah, di sini terdapat studi kasusnya. Sebuah perusahaan e-commerce ingin memprediksi apakah seseorang pelanggan akan melakukan pembelian, apakah yes or no, berdasarkan data berikut, yakni datanya terdapat umur pelanggan, pendapatan, riwayat pembelian sebelumnya, waktu kunjungan terakhir, dan jumlah produk yang dilihat. Lalu lanjut ke bawah, Gar, scroll. Nah, di Ini sini kita diminta untuk membangun model klasifikasi menggunakan beberapa algoritma nih. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada Zero R, One R, KNN, lalu ada Knife Bias, dan SVM. Nah, pertanyaan yang pertama mengenai zero R dan one R. Di sini jelaskan perbedaan cara kerja zero R dan one R dalam konteks kasus di atas serta kapan masing-masing metode berguna meskipun meskipun sangat sangat. sederhana. Nah, mungkin di sini ya, di sini saya izin menjelaskan jawaban dari nomor satu. Perbedaan dari zero R dan one R sendiri itu terletak pada penggunaan datanya. Nah, maksudnya gimana? Kalau zero R berasal dari namanya aja, zero R, dia itu tidak menggunakan data sama sekali, melainkan dia hanya melihat dari eh, apa yang banyak muncul. Seperti bisa disebut dengan modus ya. Lihat ke atas. Nah, kalau lihat ke atas, scroll, Gar. Nah, atas-atas. Nah, memprediksi apakah seseorang pelanggan ingin membeli gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan zero R ini, dia itu bekerja di mana prediksi dia itu mengeluarkan sesuatu itu berdasarkan dari yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya itu di umur umur 20, pendapatan berapa dan sekian sebagainya itu mencapai persenan 80% misalnya. Sedangkan 20%-nya itu yang lainnya di luar dari yang 80% tersebut. Maka sistem zero R itu dia akan memprediksi tamu selanjutnya, semisal 10 tamu sebelumnya itu yang 80% dan 20% itu tadi, maka tamu ke-11 dia itu akan memprediksi sesuai dengan yang sebelumnya itu, di mana ciri-ciri yang lebih sesuai dari antara duanya itu. Nah, ketika sesuai dengan yang 80% itu, maka dia akan memprediksi, oh, kalau ini itu dia akan membeli nih gitu. Jadi dari prediksi yang sebelumnya. Sedangkan kalau one R ini lebih naik setingkat lah dari zero R tadi. Kalau one R ini dia itu memprediksi dari satu data yang dipegangnya secara dari awal hingga akhir. Nah, jadi itu gimana? Jadi itu pertama-tama dia akan mengumpulkan atau membandingkan faktor. Nah, ya faktor semisal,
Kalau orang itu sakit, faktornya apa sih? Apakah dia hujan-hujanan, atau ada teman yang menularinya, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor itulah yang digunakan oleh si eh, 1R ini. Nah, dari hal-hal tersebut nanti akan dipilih oleh 1R ini mana yang lebih sedikit errornya. Contoh, kalau yang di sini tadi lihat ininya, poin-poinnya, Ger. Nah, di sini ada umur pelanggan, ada pendapatan, ada riwayat pembelian sebelumnya, waktu kunjungan terakhir. Nah, pokoknya itu semua nanti akan bandingkan oleh 1R ini untuk memilih dari awal itu apa satu faktor yang akan dipakai untuk selanjutnya. Contoh, umur pelanggan ternyata errornya itu hanya satu, lalu pendapatan errornya ada tiga, lalu riwayat pembeliannya errornya ada dua, waktu kunjungan terakhir errornya ada empat. Dan untuk jumlah produk yang dilihat itu ternyata errornya ada 10. Maka si 1R ini dia akan memilih faktor yang akan diambilnya sebagai pegangannya, bahwa faktor utama yang mempengaruhi beli atau tidaknya seseorang tersebut diambilnya adalah si umur itu tadi. Jadi faktornya itu diambil dari umur tanpa memperdulikan hal lainnya, karena dia hanya memegang satu faktor saja. Itu kalau si 1R. Bisa dilanjutkan mungkin pertanyaan nomor dua. Mungkin melanjutkan yang pertanyaan satu dulu ya, yang dimana kapan masing-masing metode masih berguna meskipun sangat sederhana. Ya, seperti yang Aca bilang tadi, kalau zero R itu tidak menggunakan acuan apapun ya. Jadi, ini bisa digunakan jika kita hanya mencari mayoritas di mana data tuh yang paling dibutuhkan gitu. Jadi ini cocok untuk digunakan pada data yang tidak memiliki fitur sama sekali. Sedangkan untuk 1R ini digunakan jika ia memiliki salah satu fitur yang paling berpengaruh. Seperti yang Aca jelaskan tadi, misalnya seperti fitur umur. Jadi 1R ini lebih bisa digunakan jika data tersebut setidaknya masih butuh sebuah acuan. Seperti itu. Iya, betul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor dua, yaitu masalah pada k-nearest neighbor. Soalnya adalah jika dataset memiliki skala fitur yang berbeda, misalnya umur dalam tahun, pendapatan dalam juta rupiah, apa masalahnya yang bisa terjadi pada KNN dan bagaimana cara mengatasinya? Masalahnya adalah KNN tuh nentuin data tuh berdasarkan jarak angka. Jadi kalau skalanya beda jauh, misalnya pada umur kan hanya sekedar dari misalnya rentang 20 sampai 70 tahun seperti itu. Sedangkan pada pendapatan itu jaraknya kan bisa ratusan ribu atau bahkan bisa jutaan sampai miliaran misalnya seperti itu. Jadi KNN nanti bakal lebih fokus kepada pendapatan bukannya kepada umur. Padahal kan belum tentu kalau pendapatan itu lebih penting daripada umur. Seperti itu. Jadi, prediksinya tidak akan bisa akurat. Selanjutnya, untuk mengatasinya, data harus disamain dulu. Jadi, kita bisa menggunakan standarisasi. Intinya, semua fitur dibikin rentang yang sama agar bisa dihitung dengan adil. Mungkin seperti itu. Nomor dua, Eh, karena dalam pandangan saya, mungkin kalian. jawaban dari Aku itu, tulis ya. oke, Kamu ngomong lanjut aja, Cah. yang ditanyakan apa masalahnya jika umur angka kecil semisal 20 sampai 60 itu digabung dengan pendapatan dengan angka besar jutaan gitu ya. Nah, skenario yang bisa kita ambil itu contohnya jika kita ingin mencari tetangga yang mungkin mirip dengan pelanggan baru, misal namanya itu Budi gitu ya. Nah, masalahnya itu gimana? Masalahnya itu KNN itu kan menghitung jarak. Biasanya itu kan dia pakai rumus, ya ada suatu rumus. Lalu logikanya itu gimana sih? Nah, logikanya itu
Coba ya kita bayangin, kalau selisih umur 1 tahun itu dianggap 1 poin dan selisih gaji 1 juta itu dianggap eh, 1 juta poin, nah, maka jika si A itu beda umur 10 tahun dengan Budi, tapi gajinya sama, jaraknya itu cuma 10. Nah, jika si B umurnya sama dengan Budi, tapi gajinya beda 100.000, jaraknya itu kan 100.000 juga. Nah, akibatnya itu gimana? Akibatnya itu KNN itu akan nganggep si B itu tadi sangat jauh berbeda. Nah, karena uangnya itu beda sedikit kan, padahal umurnya itu sama persis. Nah, variabel gaji nanti akan mendominasi atau menenggelamkan variabel umurnya itu tadi. Nah, untuk cara mengatasinya itu kita bisa menggunakan normalisasi atau enggak standarisasi seperti yang disebutkan tadi. Nah, gimana semua angka itu nanti akan dipaksa untuk masuk ke skala yang sama, misalnya itu antara 0 dan 1 gitu ya, antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, jadi selisih gaji dari 1 juta dan selisih umur 1 tahun punya bobot yang adil di di lingkungan atau di mata Di algoritma. fiturnya masing-masing lah intinya. Ya, betul. Selanjutnya, jadi ada nomor 3, Nomor mana tiga, nomor 3? Nah, algoritma naive Bayes memiliki asumsi independensi antar di fitur. antara fitur. Jelaskan maksud asumsi ini dan berikan contoh situasi nyata di mana asumsi tersebut tidak sepenuhnya Nya benar, benar. tetapi model tetap bisa Benar bekerja dengan baik. dengan baik. Nah, maksud dari asumsi ini itu mungkin ya, Naive Bayes itu menganggap setiap ciri itu tidak saling mempengaruhi. Nah, contohnya contohnya itu eh contoh yang salah itu tetapi tetap berhasil. Nah, contoh nyata yang salah itu, tapi tetap berhasil dengan menggunakan si knife bias ini. Misal nih, kita itu nebak orang kan, nebak seseorang akan beli durian atau enggak gitu ya, berdasarkan 2 ciri yang kita ambil. Semisal, apakah kita memiliki faktornya itu cuaca mendung atau enggak kita memilih, dan juga kita memilih faktor membawa payung gitu ya. Nah, kalau secara logika kan kedua ini itu sangat berhubungan kan ya, antara mendung dan membawa payung itu kan sangat berhubungan. Nah, orang bawa payung itu pasti karena mendung. Nah, tapi Knife Bias itu dia itu kayak kalau dibilang itu polos gitu ya, atau dari Naif, katanya itu seperti namanya. naif. Nah, dia itu menghitung peluang mendung itu sendiri dan peluang bawa payung itu sendiri. Jadi enggak yang saling berhubungan tadi. Padahal kan kalau secara logika itu berhubungan kan ya. Nah, seolah-olah keduanya itu malah nggak ada hubungan itu tadi. Nah, tapi kenapa dia itu tetap oke? Karena Nash Bayes itu dia itu nggak peduli seberapa akurat angka dari probabilitasnya itu tadi. Yang dia cari itu siapa yang menang, siapa pemenangnya di antara dua itu. Walaupun hitungan dari peluang kalau secara matematisnya itu agak meleset, karena kan ada hubungan antar fitur. Biasanya urutannya itu mungkin mana yang lebih mungkin gitu ya. Ah, itu tetap benar. Eh, Model dari si knife bias ini itu cepat, eh, bisa dikatakan hebat juga untuk klasifikasi teks tapi seperti mungkin filter email spam dan lain sebagainya. Pak, kita langsung lanjut atau masih ada yang mau ditambahkan?
Cukup ya. Nomor 4. Nomor 4 adalah mengenai materi SVM atau Support Vector Machine. Jelaskan konsep hyperplane dan margin pada SVM, serta mengapa SVM sering efektif pada data berdimensi tinggi. Jadi simpelnya, hyperplane pada SVM tuh kayak pembatas antara dua kelompok data. Jadi misalnya ada sebuah data, ada kelompok data. Nah ini nanti tuh dipisahin sama dia jadi dua. Jadi fungsinya agar datanya ya dipisah seperti itu. Jadi lalu pada dimensinya, kalau dimensi itu kayak kalau datanya hanya memiliki dua fitur, dia disebut garis. Kalau datanya tiga fitur, disebut bidang. Nah, kalau kita memiliki banyak fitur, itu disebut hyperplane. Jadi hyperplane tuh intinya tuh pembatas, tapi pembatas pada data yang memiliki banyak fitur. Misal ada beberapa fitur. Misal 10 fitur. Nah, itu nanti dipisah sama dia jadi lebih terklasifikasi seperti itu. Atau gampang ya, kalau dianalogikan tuh kita misal di kelas. Di kelas tuh kan ada mahasiswa pria, laki-laki atau mahasiswa perempuan. Nah, ini nanti tuh sama dosen tuh kayak misal laki-laki wajib di kiri dan perempuan wajib di kanan dan dosennya di tengah-tengah. Jadi dosennya ini akan berperan jadi hyperplane di kelas tersebut. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu margin. Kalau margin itu jarak antara hyperplane dengan data terdekat dari masing-masing kelas. Jadi kalau di kelas tuh misal gurunya kan di tengah. Jadi murid A yang di perempuan dan murid B yang di kiri itu dihitung jaraknya dari guru itu, dari dosen itu ada beberapa, misal ada beberapa bangku. Nah, itu adalah margin dari hyperplane tersebut. Misalnya seperti itu. Atau kalau mau analogi lain, misal di jalan tuh, kan misal kita membuat sebuah jalan di tepi jurang. Kan nggak mungkin kan kita menghabiskan jalan tersebut mepet banget di pinggir jurangnya. Jadi kita memberikan sedikit jarak antara jurang dan jalannya. Nah, itu bisa dianalogikan sebagai margin. Mungkin seperti itu. Scroll ke bawah, Ger, yang nomor 5. Sebentar. Lalu di sini ada pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir gitu ya. Jika jumlah datanya itu sangat besar atau bisa dikatakan jutaan data dan fiturnya itu cukup kompleks, menurut Anda algoritma mana yang paling cepat dilatih, paling mahal komputasinya saat prediksi, serta berpotensi memberikan akurasi tertinggi? Jelaskan alasan Anda. Nah, kalau misalnya yang paling cepat dilatih itu ya, menurut saya itu adalah naive Bayes. Nah, kenapa? Contohnya gini, bayangkan ya, bayangkan mungkin kita itu punya gudang, gudang yang dimana berisi 1 juta nota gitu ya, kan banyak banget gitu. Nah, terus kita itu butuh pegawai yang merangkum data-data yang 1 juta nota itu eh, dalam beberapa menit gitu ya. Kan kayak nggak mungkin banget gitu ya. Nah, tapi si Nef Bayes ini itu eh, kita anggap sebagai pegawai yang dia itu hanya perlu baca nota itu sekali aja. Nah, dia itu kan cuma mencatat mungkin pria yang beli itu ada berapa dan mungkin sore hari yang beli itu ada berapa. Nah, setelah dia itu selesai menjumlahkan, nah pekerjaannya itu kan akan selesai. Nah, contoh dari teknisnya itu gini, Naive Bayes itu eh, dia dia hanya menghitung frekuensi dan probabilitasnya aja. Kalau misal secara teknis itu mungkin kompleksitas waktunya itu adalah O N kali M. Kenapa?
ON kali M, artinya itu jumlah data dikali dengan jumlah fitur. Nah, jadi dia itu enggak melakukan pengulangan atau dia itu tidak melakukan iterasi atau pengulangan yang lebih rumit itu lagi. Nah, begitu data selesai dibaca, modelnya itu langsung jadi karena dia udah tersimpan itu tadi. Terus kalau untuk yang paling mahal komputasinya saat diprediksi, menurut saya itu adalah KNN. Nah, eh, kalau ini tuh mungkin setiap kali ada satu pelanggan baru yang masuk, si KNN ini nanti dia akan harus membongkar kembali satu juta nota di gudang tadi itu untuk mencari 5 orang yang paling mirip dengan pelanggan tersebut. Jadi dia itu harus menghitung jarak dari kemiripannya satu persatu ke jutaan data yang lama itu tadi. Karena kan kalau si KNN ini dia butuh yang namanya tetangga itu tadi ya, atau seperti sifatnya yang mirip gitu ya. Ada sesuatu yang mendekati. Nah, kalau misalnya dengan hal itu tadi ya, kalau kita itu harus menghitung jarak atau kemiripannya itu satu persatu kejutaan data yang disimpan di gudang tadi itu, seperti yang saya katakan. Nah, coba deh dibayangkan berapa panjang antrian di kasir. Kalau di KNN itu sendiri, dia disebut dengan lazy learner. Jadi dia itu tidak belajar apa-apa saat latihan, tetapi dia itu sangat bekerja keras saat eh, sudah mulai memprediksi gitu. Nah, biaya hitungannya itu ON kali M untuk setiap prediksi. Terus, jika ada jutaan data, maka komputer itu bisa hang karena harus menghitung jarak ke eh, jutaan titik setiap saat. Tadi kan datanya itu ada 1 juta nota ya. Nah, ya itu. Lalu selanjutnya untuk poin yang ketiga tadi apa? Kurasi. Memberikan akurasi tertinggi. Menurut saya mungkin itu SVM. Nah, eh, kalau kita itu ingin tebakan yang dimana itu membutuhkan presisi dan akurat yang di tengah data yang sangat rumit itu tadi, misal orang kaya yang pelit versus orang biasa yang royal. Nah, nanti si SVM ini itu eh, menurut saya itu bisa lebih presisi dan akurat gitu. Dia itu nggak cuma ngitung dari peluangnya, tapi dia itu juga membangun tembok pembatas. Nah, tembok pembatas antara hal tersebut. Nah, walaupun datanya itu jutaan dan campur-campur gitu ya. Nah, SVM ini itu nanti dia bisa menemukan celah yang paling tepat untuk memisahkan dari dua hal tersebut. Nah, kalau misal dari teknisnya sendiri, SVM itu terutama dengan kernel trick, dia itu mungkin lebih hebat dalam menangani data yang tidak bisa dipisahkan secara linear. Nah, nanti dia itu akan mencari garis pemisah terbaik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya atau yang disebut dengan hyperplane dengan margin yang maksimal. Namun, di sisi negatifnya itu pasti ada ya. Sisi negatifnya itu adalah waktu latihannya. Kenapa? Karena waktu latihan dari si SVM ini itu sangat lama. Nah, pada sangat lama, tapi lamanya ini pada data jutaan. Karena kan dia itu harus menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks gitu. Jadi mungkin kalau ringkasannya itu, kalau yang paling cepat itu siapa? Yang paling cepat itu adalah Naive Bayes karena alasannya itu cuma menjumlahkan frekuensi kan, dia itu tidak pakai pikir yang lama gitu. Nah, kalau yang paling mahal itu KNN karena dia itu harus cek jutaan data setiap kali mau nebak satu orang baru aja.
Lalu untuk akurasi yang tinggi itu adalah SVM karena arsitekturnya itu tadi yang presisi dalam membuat garis antar kelompok yang memisahkan kelompok itu tadi. Mungkin langsung saja kita kirim aja jawabannya, jadi kita bisa langsung berdiskusi diskusi dengan GPT-nya. Oke, harusnya udah gini aja ya jawabannya ya, aja. Iya, coba. Sebentar, disuruh diminta untuk memisahkan, memilih untuk zero R versus one R. Jawabannya sudah benar secara konsep dasar karena Zero R itu emang tidak menggunakan fitur sama sekali. Ia hanya memilih mayoritas seperti yang dijelaskan oleh Aca tadi. Misal 80 orang beli, maka 20% akan dikira membeli. Jadi ia lebih me, apa namanya? Minoritas akan dipaksa untuk selalu sama dengan minoritas. Kalau One R akan memiliki satu fitur terbaik. Nah, iya, harusnya sudah. Selanjutnya KNN dan skala fitur sangat tepat karena seperti yang dibilang tadi kalau KNN itu lebih fokus kepada jarak data. Maka dari itu umur dengan jarak sekitar 20 sampai 60 bakal kalah dengan pendapatan yang jutaan sampai ratusan juta. Seperti itu. Dan solusinya sudah benar menggunakan standarisasi atau normalisasi. Lanjut, naif bias, konsep benar. Di mana naif bias tidak saling bergantung pada kelas masing-masing atau fiturnya. Jadi jawabannya sudah bisa dianggap benar. Selanjutnya, hyperplane and margin. Jawaban benar tapi masih sangat umum. Hyperplane dengan batas seperti yang tadi dan margin jarak antara hyperplane dengan oke. Dan yang terakhir paling cepat naif bias betul. KNN betul seperti yang dijelaskan aja tadi. Kalau KNN itu tidak sama sekali belajar, tapi dia hanya lebih ke memanfaatkan data yang sudah ada. Jadi dia bakal nge-search data mana yang relevan dengan data yang ditemukan pada saat itu. Jadi bakal mahal dalam segi training karena dia harus menghitung jarak ke semua data. Dan yang terakhir, potensi akurasi tinggi SVM umumnya benar. Ya, tapi jika data ya, jadi bisa dibilang kita mendapatkan nilai 85. Aca, apakah mau menambahkan pembahasan? Sudah mungkin cukup. Apa kita tutup saja? Iya. Oke, Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Putri Yuni Aksya dan rekan saya. Tegar Jatuh Ramadhani. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.